Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini saya akan menghadirkan tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Materi ini bukan merupakan materi pokok yang akan saya hadirkan pas pembelajaran, hanya merupakan pengayaan dari tugas yang saya sajikan atau yang saya berikan tadi pagi. Nah, tadi pagi tugasnya adalah tentang mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, kemudian membuat ringkasannya seperti yang tertera pada LKS. Nah, kali ini saya hanya akan memberikan review atau penjelasan singkat yang insya Allah akan lebih mudah kalian pahami dibandingkan ketika membaca sendiri melalui LKS atau buku yang lain. Nah, kita akan membahas tentang makhluk hidup. Nanti di akhir setelah saya menjelaskan tentang makhluk hidup ini, kita akan bersama-sama membedakan perbedaan antara makhluk hidup, makhluk mati, dan makhluk tak hidup. Jadi ada tiga ya, ada tiga yang akan kita bedakan, yakni makhluk hidup, makhluk mati, dan makhluk tak hidup. Nah, untuk kajian biologi kita adalah di makhluk hidupnya ini sendiri. Yang akan kita pelajari adalah tentang makhluk hidupnya. Oke, kita akan coba mempelajari, membedakan dulu. Kita coba ya, makhluk hidup, tak hidup, atau makhluk mati. Kita lihat ini. Ini adalah bakteri dan teman-temannya yang wujudnya ranik, tidak kasat mata, atau yang bisa diamati dengan mikroskop. Ini makhluk hidup, tak hidup, atau mati? Ya, ini adalah makhluk hidup. Sedangkan ini kantong semar adalah makhluk hidup. Bulan bintang makhluk tak hidup karena tidak bernyawa. Kemudian ini bunga adalah makhluk hidup. Kita pindah ke sini. Ini laut adalah makhluk tak hidup. Robot juga makhluk tak hidup. Ini adalah cumi makhluk hidup. Badak makhluk hidup. Kupu makhluk hidup. Wayang merupakan makhluk tak hidup. Dan ini adalah manekin yang sering kita lihat di butik-butik atau di toko pakaian. Ini adalah makhluk tak hidup juga. Nah, kita lanjutkan dulu saja untuk membedakannya di akhir atau nanti di lain kesempatan. Kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yakni membutuhkan makanan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan makanan. Apa sih fungsi makanan? Jadi, makanan itu merupakan sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Tanpa makan, kita tidak akan bisa beraktivitas. Tanpa makan, kita tidak akan bisa memperbaiki diri, memperbaiki sel-sel yang rusak. Begitu. Nah, tumbuhan juga memerlukan makanan. Dari manakah sumber makanan itu? Tumbuhan memerlukan makanan dari proses fotosintesis. Jadi asalnya makanan yang digunakan tumbuhan untuk beraktivitas dan untuk memperbaiki sel yang rusak atau untuk berbuah itu asalnya dari fotosintesis. Fotosintesis itu dari mana? Fotosintesis itu berasal dari air, kemudian CO2 dengan bantuan energi akan menghasilkan gula dan oksigen. Oke, kita skip sebentar. Oke, ciri yang kedua saja ya, kita langsung ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua adalah bernafas. Secara gampangnya, bernafas adalah menghirup gas dan mengeluarkan. Jadi menghirup gas dan mengeluarkan gas. Lebih spesifiknya, bernafas itu adalah menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Lebih kerennya lagi atau lebih ilmiahnya lagi,
oksigen ini mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen itu disebut dengan respirasi. Nah, respirasi ini tidak hanya sekedar menghirup dan mengeluarkan, namun juga mengubah makanan yang tadi dikonsumsi itu menjadi energi dengan bantuan oksigen. Nanti hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Nah, jadi berkaitan dengan yang ciri nomor 1 tadi, makanan ini nanti akan diolah oleh oksigen, dibakar oleh oksigen, menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Kita lanjutkan ciri yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Ini ciri makhluk hidup yang ketiga. Zat sisa atau sampah itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh agar tidak mencemari tubuh dan mengganggu sistem kerja tubuh. Seperti apa ciri-ciri, seperti apa sih zat sisa itu? Ini contohnya ada keringat. Pada manusia ada keringat. Keringat itu merupakan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Kalau tidak dikeluarkan akan mengganggu sistem kerja tubuh. Selain keringat, ada air seni, terus ada karbon dioksida tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian ada lagi bilirubin, tapi ini akan dibahas di kelas 2 nanti, di kelas 8. Untuk sekarang cukup yang kita ketahui adalah zat sisa itu seperti keringat, kemudian karbon dioksida, kemudian urin. Nah, apakah cuma makhluk seperti manusia dan hewan yang mengeluarkan zat sisa? Ternyata tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Apa saja zat sisa yang dikeluarkan tumbuhan? Contohnya adalah ini, air. Kalian boleh mencoba, silahkan membungkus tanaman dengan plastik pada bagian ujungnya. Kemudian kalian diamkan sekitar 15 menit. Nanti kalian akan menemukan ada uap air di sana. Air, bahkan air, tidak hanya uap air. Ada uap air di dalam kantong plastik tersebut. Ini artinya tumbuhan sedang melakukan transpirasi atau pembuangan zat sisa, pembuangan air. Nah, ciri yang selanjutnya adalah bergerak. Makhluk hidup dikategorikan sebagai makhluk hidup jika dia bergerak. Untuk apa sih bergerak itu? Untuk kalau makhluk hidup melakukan pergerakan itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan harimau bergerak itu untuk memburu mangsa, atau untuk mencari pasangannya, atau untuk mendekati sungai. Nah, itu kan bergerak. Sedangkan kalau tumbuhan, apakah tumbuhan juga bergerak seperti hewan? Ya, tumbuhan juga bergerak, hanya saja pergerakannya tidak aktif. Di sini dilihat bahwa hewan dan manusia bergerak secara aktif berpindah tempat. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, bergerak, hanya saja pergerakan tumbuhan ini disebut pergerakan pasif. Dari mana kita tahu tumbuhan bergerak? Misalkan, cambah di dalam ruangan gelap itu akan tumbuh memanjang mengikuti arah cahaya. Jika ada setitik cahaya dari dalam ruangan gelap itu, maka tumbuhan itu tumbuhnya akan ke arah cahaya. Nah, inilah yang disebut dengan pergerakan tumbuhan. Atau ada lagi akar. Akar tumbuhan itu akan tumbuh cenderung mendekati sumber air. Jika di tumbuhan dekat dengan tumbuhan tersebut sebelah kanan adalah sungai atau danau atau sumur, sedangkan sebelah kiri itu adalah lahan kering, maka akar itu cenderung lebih banyak tumbuh ke arah sungai, ke arah sumber air. Itulah yang pergerakan tumbuhan ya seperti itu. Tidak bisa kita lihat dia bergerak aktif seperti kita melihat macan misalkan. Ya. Namun walaupun demikian tumbuhan juga tetap bergerak. Bergeraknya secara pasif. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang ini untuk apa sih? Untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, proses menyesuaikan diri dengan lingkungan ini yang disebut adaptasi.
Rangsang seperti apa misalkan yang ditanggapi oleh makhluk hidup? Rangsang cahaya. Misalkan ketika ada cahaya yang terang, mata kita agak menyipit. Kalau gelap maka mata kita akan membuka lebar. Rangsang getaran suara, misalkan ketika ada petir, suara geluduk, kita menutup telinga. Rangsang bau, kalau ada bau tidak enak kita akan menutup hidung. Rangsang panas dingin itu dari kulit. Kalau panas kita juga memberikan rangsang, kalau dingin kita juga akan menghindari. Rangsang lidah, rasa manis, pahit, asin itu ada di lidah. Yang depan manis, belakang pahit, itu kita bisa merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, masih ada lagi. Tumbuh dan berkembang. Hanya makhluk hidup yang bisa tumbuh dan berkembang. Dan ini dan ya, bukan atau. Gak hanya tumbuh saja kemudian tidak berkembang, atau berkembang saja kemudian tidak tumbuh. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti tumbuh iya, berkembang iya. Apakah perbedaan dari tumbuh dan berkembang? Oke, tumbuh perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Misalnya dari 5 cm menjadi 10 cm, dari tinggi 140 cm jadi 150 cm. Itu adalah tumbuh. Kemudian berkembang adalah perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Misal, ini terkait dengan alat reproduksi berkembang. Ketika kita masih kecil, kita sudah punya alat kelamin, tapi kan belum bisa berguna. Ketika kita sudah puber atau sudah, untuk yang wanita mengalami siklus menstruasi, untuk yang laki-laki mengalami siklus mimpi basah, kemudian alat kelamin tersebut berkembang dan jadilah dia bisa untuk menghasilkan keturunan ketika sudah melalui proses tertentu. Seperti itu. Jadi beda tumbuh dan berkembang ya. Kalau tumbuh itu dari kecil ke besar, atau dari pendek ke tinggi, sedangkan berkembang itu dari yang tadinya tidak fungsi menjadi fungsi. Dan suatu saat yang namanya berkembang itu bisa dari fungsi menjadi tidak fungsi ketika sudah memasuki masa tertentu. Nah, yang terakhir adalah berkembang biak atau bereproduksi. Oke. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Tanaman itu juga berkembang biak, tidak hanya hewan dan manusia yang mengalami perkembangbiakan atau reproduksi, tumbuhan juga. Mereka juga mengalami proses kawin atau proses bertemunya sel telur dan sperma meskipun dalam bentuk yang berbeda untuk melestarikan jenisnya. Seperti ini, bunga. Ini ada sel telur, ada putik, dan juga benang sari sebagai sperma yang nanti dia akan bertemu, kemudian jadilah buah di dalamnya terdapat biji bisa ditanam dan terus melakukan siklus kehidupan. Oke. Nah, ini silahkan direnungkan. Apa sih perbedaan makhluk hidup, makhluk mati, makhluk tak hidup? Namun sebelumnya, tolong dihafalkan dulu, ada paling tidak hafal lah 7 ciri makhluk hidup. Hafal lebih banyak lebih bagus. Apabila tidak, setidaknya 7 dari yang saya jelaskan ini sudah dapat dipahami dengan baik. Ya. Apa tadi yang direnungkan? Oke, ini makhluk hidup, makhluk mati, dan makhluk tak hidup. Perbedaannya mengacu pada ciri-cirinya, ada 7 ciri. Terus bagaimana? Yang cukup mencolok ini adalah perbedaan makhluk hidup dan makhluk